Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aydan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aydan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Wa qala al ulama wahbub nabiyyaka thumma 'azim qadra wa bakhal bidinika ma yura bika ma'zam. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat rahmannya selalu menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya dengan nikmat yang begitu banyak tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Alhamdulillah, pada malam ini, malam yang penuh barokah, kita oleh Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi nikmat sehat baik zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmatul iman wal islam wal ihsan. Juga nikmat diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk bisa mencintai baginda Rasul melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini kelak di hari kiamat oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, bisa berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, dan oleh beliau kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia paduka alam, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan,
uswatun hasanah, yang paling baik untuk dicontoh ibadah dan akhlaknya oleh segenap umat manusia di seantero dunia. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah Sayyidu Waladi Adam Yaumil Qiyamah. Beliau adalah Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia dan tetap cinta kepada beliau. Semoga di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram wal-Mutaram Al-Habib, guru kita tercinta Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas, kita doakan semoga beliau beserta keluarga senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan yang barokah, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membimbing kita semuanya ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Mukarram wal-Muhtaram yang saya hormati Sohibul Bait akhina billah, yaitu Ustadz Anwar Ibrahim selaku Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan semoga beliau dan keluarga dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, kemudian selalu diberikan kesehatan yang barokah, dijadikan istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, dan semoga anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, terutama anak yang pada malam ini diakikohkan yang bernama Arista Sakila. Sakila apa Sakira? Sakila. Arista Sakila Anwar Ibrahim, kita doakan semoga Ananda Arista yang dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, dijadikan anak yang taat berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak yang selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan dapat membahagiakan kedua orang tuanya baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga Al-Mukarram wal-Muhtaram akhina billah Ustadz Fahrudin Yusuf, Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustadz Sanusi, kemudian para asatid yang lainnya, mohon maaf, beribu maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, namun kendati pun demikian insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh saudaraku yang hadir pada malam ini dalam acara yang mulia, acara memperingati Maulid Nabi Agung baginda kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibunya ada enggak nih? Banyak ya. Ya, enggak usah dihitung ya. Banyak deh pokoknya. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Habib Husain bin Umar Al-Attas, bahwa kita malam ini kumpul di tempat yang mulia ini sababiahnya, wasilahnya, syariatnya atas undangan dari guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Anwar Ibrahim. Namun sebenarnya kita semuanya berkumpul pada malam ini di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, tidak lain tidak bukan karena dorongan rasa mahabbah, rasa cinta yang teramat dalam kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam ini yang kita lihat bukan siapa-siapa. Pada malam ini yang kita lihat adalah baginda kita yang mulia, Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disadari dan ataupun tidak disadari, diakui dan ataupun tidak diakui, sebenarnya kita nanti pada hari kiamat sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau, betul? Saya yakin seluruh yang hadir pada malam ini, siapapun dia, orang manapun dia, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun pekerjaannya, saya yakin seluruh yang hadir pada malam ini pasti di hari kiamat sangat amat membutuhkan syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa betul?
Coba saya mau nanya, boleh? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, seluruh yang hadir yang saya hormati, nanti pada hari kiamat, apakah kita butuh syafaat dari Rasulullah? Butuh. Ada yang tidak butuh? Luar binasa. Kalau umpama ada yang tidak butuh syafaat, luar binasa. Na'udzubillah min. Beliau bersabda, syafaati yaumal qiyamati haqqo. Syafaatku nanti pada hari kiamat adalah hak, benar adanya. Setiap kita yang mengaku orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, setiap kita yang mengaku cinta kepada Allah, wajib hukumnya kita meyakini akan kebenaran adanya syafaat baginda Rasul nanti pada hari kiamat. Karena beliau sudah mengatakan, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku pada hari kiamat adalah hak, benar adanya. Kalau kita enggak percaya, berarti kita murtad. Betul apa betul? Kenapa murtad? Karena kita tidak percaya terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengaku beriman kepada Rasulullah, maka ia wajib beriman pula, percaya pula kepada sabda-sabda beliau. Konsekuensinya seperti itu. Ketika pada waktu itu kita mengatakan amantu billah wa bima qala Allah, aku beriman kepada Allah dan aku beriman pula kepada firman-firman Allah. Dan ketika kita mengatakan amantu bir rasul wa bima qala rasul, ketika kita mengatakan aku beriman kepada Rasulullah, aku percaya kepada Rasulullah, maka konsekuensinya kita pun harus beriman pula, percaya pula kepada sabda-sabda beliau, kepada hadis-hadis beliau. Betul? Baik hadis qauli berupa ucapan beliau maupun hadis fi'li berupa perbuatan beliau, dan ataupun hadis takriri berupa pengakuan beliau. Karena yang disebut hadis menurut keterangan dalam kitab Mustalahul Hadis adalah ma'udifa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, berupa perbuatan, dan ataupun berupa pengakuan. Dan beliau telah bersabda, syafaati yaumal qiyamati haqqun. Syafaatku pada hari kiamat adalah hak, benar adanya. Berarti kita wajib percaya akan adanya syafaat dari baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Percaya kagak? Ya. Kalau di hari kiamat ada syafaat Rasulullah, yang tidak percaya berarti bukan termasuk umat Rasulullah. Na'udzubillah min. Paman lam yu'min biha lam yakun min ahliha, kata beliau. Maka barang siapa yang tidak percaya terhadap adanya syafaatku nanti pada hari kiamat, lam yakun min ahliha, maka sekali-kali dia tidak akan mendapat syafaatku. Na'udzubillah min. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi kita, maka pada malam ini kita semuanya berkumpul di tempat yang mulia ini. Yang jauh, yang dekat, apalagi laki, perempuan, tua, muda, semuanya berkumpul karena cinta kepada Rasulullah. Betul? Semuanya berkumpul pada malam ini karena mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat. Betul? Semuanya berkumpul pada malam ini memperingati hari kelahiran beliau karena semuanya di hari kiamat ingin diakui sebagai umat beliau. Betul? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini Al-Mukarram guru kita Ustadz Anwar Ibrahim, beliau sudah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, bagaimanapun caranya untuk supaya acara memperingati Maulid pada malam ini terselenggara dengan baik. Maka beliau kerahkan semua kemampuannya, apapun yang beliau miliki beliau keluarkan. Alhamdulillah.
Ada kue dikeluarin, betul. Ada minuman dikeluarin, betul. Karena cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang ada kopi, belum keluar kopi, airnya lagi masak dulu. Kalau kopi airnya harus panas. Kalau setengah panas nanti setengah kopi nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya lanjutkan, mari kita sama-sama menyimak keterangan yang terdapat di dalam kitab Syarah Al-Barjanji. Qala Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini keterangan terdapat di dalam kitab Syarah Al-Barjanji. Telah berkata Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sahabat utama Rasulullah. Juga beliau adalah mertuanya Rasulullah. Beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliaulah orang yang paling pertama kali membenarkan terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab. Sampai-sampai ketika beliau ditanya oleh Abu Jahal, apakah engkau percaya terhadap perkataan Muhammad bahwa tadi malam beliau diisrokan dan dimi'rajkan, naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai akhirnya di bawah aras, lalu kemudian menerima perintah sholat. Abu Bakar Siddiq saat itu menjawab dengan tegas, lebih dari itu, kalau Muhammad yang berkata aku percaya, maka saat itu beliau mendapatkan gelar As-Siddiq, orang yang paling pertama kali membenarkan terhadap peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah, Abu Bakar Siddiq ini termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu titik daun timbangan dan diletakkan pula imannya Abu Bakar Siddiq, maka la rojahat bina, tentu imannya Abu Bakar Siddiq jauh lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan, man anfaqa dirhaman, barang siapa yang berinfak, bersedekah 1 dirham. Dirham ini semacam apa ya, mata uang ya, dolar ya, semacam dolar lah. Barang siapa yang berinfak atau yang bersedekah 1 dirham, 1 dolar, ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk terselenggaranya pembacaan peringatan maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana rafiqi fil jannah, maka adalah ia akan menjadi temanku nanti di dalam surga. Subhanallah. Abu Bakar Siddiq beliau mengatakan seperti itu. Siapapun di antara kita yang ikut berpartisipasi, yang ikut andil, menginfakkan, mensodakohkan hartanya, ilmunya, tenaganya, apapun yang dimilikinya untuk terselenggaranya peringatan maulid Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar Siddiq, orang tersebut nanti akan menjadi temanku di dalam surga. Alhamdulillah. Bapak Ibu, mau apa tidak menjadi temannya Abu Bakar Siddiq di dalam surga? Mau apa tidak menjadi temannya Abu Jahal di neraka? Mau? Mau jadi temannya Abu Jahal, apa mau jadi temannya Abu Bakar Siddiq? Kalau kita benar-benar mau ingin menjadi temannya Abu Bakar Siddiq di dalam surga, maka manakala ada panitia penyelenggara peringatan maulid datang ke rumah kita, minta bantuan sedekah, minta bantuan sumbangan, jangan pura-pura miskin. Nanti miskin beneran.
Itu kata Abu Bakar Siddiq. Lalu bagaimana kata Umar bin Khattab? Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man autama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man autama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengagungkan Maulidur Rasul, barang siapa yang mengagungkan, memuliakan hari kelahiran Rasulullah. Rasulullah lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 53 sebelum Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 April, tahun 571 Masehi. Kalau umpama peringatan hari kelahiran beliau selalu kita peringati dari tahun pertama sampai sekarang tahun 1443 Hijriah, berarti umat Islam yang memperingati hari kelahiran beliau sudah berapa tahun ini? Ayo hitung. Beliau lahir tahun 53 sebelum Hijriah. Sekarang tahun Hijriah sudah tahun 1443. Berarti tinggal ditambah 1443 ditambah 53 Hijriah, jumlahnya sama dengan 1496 Hijriah. Nanti malam ini kita memperingati Maulid Nabi yang ke 1496 Hijriah. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, faqad ahyal Islam. Maka sungguh orang yang mengagungkan hari kelahiran Rasulullah, dia benar-benar telah menghidupkan ajaran agama Islam. Artinya ajaran agama Islam ini akan tetap hidup dimanapun di dunia ini, baik di pedesaan, di pedalaman, di perkampungan, di perkotaan, dimanapun di dunia ini. Apabila umat Islam tetap eksis, tetap semangat untuk menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, insya Allah ajaran Islam akan tetap hidup. Dan insya Allah orang-orang yang pahamnya Wahabi, yang tidak suka Maulid Nabi, insya Allah mereka tidak celah untuk menerapkan pahamnya di kampung kita. Betul? Yuk kita bentengi kampung kita, daerah kita, desa kita dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab sekarang akhir zaman, kata Nabi dalam hadis, wallahi, demi Allah, wallahi Muhammadin biadihi la taftariquna ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Demi yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, demi Allah yang menguasai jiwaku, kata Nabi Muhammad, sungguh umatku di akhir zaman akan terpecah menjadi 73 golongan. Wahidatun fil jannah wasnatani wasab'una finar. Satu golongan akan masuk surga, 72 golongan sisanya akan masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu golongan yang akan masuk surga, selamat dari api neraka? Beliau menjawab, yaitu kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam yang komitmen, yang konsisten, tetap berpegang teguh kepada ajaran sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat al-Khulafaur Rasyidin yang 4 setelah wafatnya beliau. Beliau bersabda dalam hadis, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdina min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4. Peganglah sunnah tersebut dengan erat, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi gerahammu, jangan sampai dilepas. Karena itulah satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita
dari kesesatan hidup dunia dan akhirat. Itulah satu-satunya akidah yang akan menyelamatkan kita dari api neraka, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan pernah takut untuk mengatakan anak muslimun sunniun sapiun, anak muslimun sunniun sapiun, anak muslimun sunniun sapiun. Anak aku muslimun orang Islam sunniun yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sapiun yang bermadzhab Imam Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas dasar cinta pada malam ini kita berkumpul. Dan siapapun yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, mampu membuktikan kecintaannya kepada beliau, dijamin akan bertemu dengan beliau di dalam sorga. Sekali lagi saya tegaskan, siapapun yang benar-benar cinta kepada Rasulullah dan ia selalu berusaha untuk membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijamin akan bertemu dengan Rasulullah di dalam sorga. Karena dalam salah satu hadisnya beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang menghidupkan, yang mengamalkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka sungguh ia akan bersamaku nanti di dalam sorga. Bapak Ibu masih semangat? Yuk kita sholawatan dulu. Salah satu di antara tanda-tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di samping kita mentaati segala perintah beliau, menjauhi larangan beliau, mengikuti dan meneladani akhlak beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, berpegang teguh kepada sunnah beliau, kepada sunnah para sahabat al-khulafaur rasyidin yang 4, dan berpegang teguh kepada ahlul bait Rasulullah, juga adalah dengan cara memperbanyak membaca sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau telah bersabda, inna aulan nasibi yaumal kiamati aksarum alayya sholatan. Sesungguhnya manusia yang akan mendapatkan keistimewaanku, akan mendapatkan keutamaan, duduk dekat denganku nanti pada hari kiamat, aksarum alayya sholatan, adalah mereka yang paling terbanyak membaca sholawat kepadaku. Yuk kita bersolawat dulu. Maulaya sholli wa sallim iman, tolong dibantu, suaranya mulai serak deh. Habibika khairil khalqi kullihim, maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Lagi maulaya
kita Muhammad maulaya salli wa sallim Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Akan tetapi perlu kita ketahui, jangan sampai kita lupa bahwa apalah artinya kita mengatakan cinta kepada Rasulullah. Tidak ada artinya, tidak ada gunanya kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah namun kita tidak mencintai ahlul bait beliau. Betul? Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka konsekuensinya juga kita harus mencintai ahlul bait beliau, mencintai keluarga beliau, mencintai anak cucu beliau, mencintai dzurriyyah beliau, mencintai keturunan beliau, mencintai para habaib, mencintai para ulama sebagai pewaris beliau. Betul? Maka saya katakan bohong ngaku cinta sama Rasul kalau dia benci ahlul baitnya. Bohong ngaku cinta sama Rasulullah kalau dia benci kepada anak cucu beliau. Bohong ngaku cinta sama Rasulullah kalau dia membenci kepada keturunan beliau yaitu para habaib. Bohong ngaku cinta kepada Rasulullah kalau dia membenci para ulama sebagai pewaris Rasulullah. Bahkan saudara-saudara, bahkan kita tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Tidak layak kita dikatakan sebagai orang beriman. Tidak pantas kita dikatakan sebagai orang beriman. Tidak dipandang sebagai orang beriman apabila di dalam hati kita sama sekali tidak ada kecintaan. Satu, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua, kecintaan kepada ahlul bait beliau. Tiga, kecintaan kepada anak cucu beliau. Empat, kecintaan kepada dzurriyyah beliau. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi wa ijrati ahabba ilaihi min ijratihi wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi. Kata beliau dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum, salah seorang di antara kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi, sehingga aku, kata beliau, lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai dirinya sendiri. Wa ahli ahabba ilaihi min ahlihi, dan ahlul baitku, keturunanku, anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keluarganya sendiri. Wa ijrati ahabba ilaihi min ijratihi, dan anak cucuku lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai anak cucunya sendiri. Wa dzurriyyati ahabba ilaihi min dzurriyyatihi, dan dzurriyyahku, keturunanku yaitu para habaib lebih dicintai olehnya daripada ia mencintai keturunannya sendiri. Kira-kira hadis ini jelas apa tidak? Hadis ini jelas apa tidak? Berarti kalau kita ingin mencapai kesempurnaan iman, maka yang pertama, yuk kita tanamkan rasa mahabbah, rasa cinta yang mendalam, dan kita pelihara kecintaan kita di dalam hati kita. Satu, kepada Rasulullah. Yang kedua, kepada ahlul bait beliau. Yang ketiga, kepada anak cucu.
beliau, yang keempat kepada dzurriyyah beliau, kepada keturunan beliau yaitu para haba, dan juga kepada para ulama sebagai pewaris beliau. Karena dalam hadis yang lainnya beliau mengatakan, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallahu li'anni habibu. Barang siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh ia telah memuliakan aku, karena orang alim adalah kekasihku. Jadi kata Nabi, orang alim adalah kekasih Nabi. Kalau kita mencintai, memuliakan orang alim, samalah arti kita mencintai, memuliakan Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku, maka sungguh ia telah memuliakan Allah, karena aku adalah kekasih Allah. Jadi kalau kita memuliakan Rasulullah, mencintai Rasulullah, itu samalah artinya kita telah memuliakan Allah, telah mencintai Allah. Lalu bagaimana kalau orang sudah mencintai Allah? Maka tentu Allah akan mencintai dia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam ayat ini, qul, katakanlah olehmu, in kuntum tuhibbunallah, jika ada kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Jadi kalau kita mencintai Allah, kata Allah, ikuti Rasulullah. Berarti orang-orang yang mengikuti Rasulullah, orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Gampang zaman sekarang untuk mengetahui mana orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan mana orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gampang, lihat saja dia mengikuti ajaran Rasulullah apa tidak. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau, maka jaminannya dari Allah untuk kita adalah yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang terakhir saya titip pesan, yuk kita jaga kecintaan kita di dalam hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahlul bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, dan kepada para ulama sebagai pewaris beliau. Karena orang yang cinta kepada beliau itu dijamin masuk surga dan bisa berjumpa dengan beliau di dalam surga. Bahkan di hari kiamat manusia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintainya ketika di alam dunia. Kalau ketika kita hidup di alam dunia sekarang ini cinta kepada para ulama dan mampu membuktikan kecintaannya kepada para ulama dengan duduk di majlis-majlis ilmu, dengan berkumpul dengan para ulama, maka tentu nanti di padang mahsyar di hari kiamat kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama mereka. Beliau bersabda, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba, akan dikumpulkan seseorang bersama orang-orang yang ia cintainya nanti di dalam surga, insya Allah. Yang kedua, kita pelihara, kita rawat, jangan sampai kecintaan kita kepada Rasulullah, jangan sampai kecintaan kita kepada ahlul bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau, jangan sampai rusak, jangan sampai lenyap. Jangan sekali-kali di hati kita sedikit pun ada rasa benci kepada Rasulullah, kepada ahlul bait beliau, kepada anak cucu beliau, kepada keturunan beliau. Karena apabila di dalam hati kita ada rasa benci sedikit saja kepada ahlul bait beliau, maka ibadah kita akan menjadi sia-sia. Sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia akan menjadi sia-sia. Tahajud yang kita lakukan setiap malam selama kita hidup
dalam dunia akan menjadi sia-sia. Ibadah haji yang kita tunaikan tiap tahun ke Tanah Suci Mekah akan menjadi sia-sia. Apapun ibadah, apapun kebaikan, apapun amal soleh yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia akan menjadi sia-sia. Tiada berarti kalau di hati kita menyimpan kebencian kepada ahlul bait beliau dan meninggal dunia dalam keadaan membawa kebencian kepada ahlul bait beliau. Mari kita lihat keterangannya. Terdapat dalam kitab Mu'jamul Kabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Law anna rajulan shalla wa sham wa sabana baina rukni wal maqam, summa mata mubghidun ahli baiti." Seandainya seseorang rajin sholatnya rajin, saking rajin sholatnya sampai jidatnya hitam karena kebanyakan sujud. Bahkan sholatnya bukan hanya sholat 5 waktu, bahkan tahajud tiap malam nggak pernah lewat. Alhamdulillah bapak-bapak, kalau malam suka bangun ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bu, kalau tengah malam suka bangun bu. Tengah malam jam 12 suka bangun nggak? Ngapain bu? Apa? Oh, ke kamar mandi. Ngapain? Itu modal bahasa Jerman itu. Terus habis modal ngapain bu? Bu, habis modal ngapain? Tidur lagi? Emang gak cebok dulu apa? Tadi ibu bilang habis modal tidur lagi katanya. Ceboknya nggak disebut. Rajin sholatnya, saking rajin sholatnya sampai jidatnya rajin puasanya, saking rajin puasanya badannya kurus luar biasa. Tiap tahun menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Hebat gak bu? Hebat gak? Sholatnya rajin sampai jidatnya puasanya rajin sampai badannya tiap tahun ibadah haji. Hebat gak bu? Mantap gak? Wah luar biasa. Summa mata mubghidun li ahli baiti. Kemudian orang itu meninggal dunia, orang itu mati dengan membawa kebencian di hatinya kepada ahlul bait Rasulullah. Dia mati dalam keadaan membawa kebencian kepada ahlul bait Rasulullah, kepada keluarga Rasulullah, kepada anak cucu Rasulullah, kepada keturunan Rasulullah. Mati dalam keadaan di hatinya membawa kebencian kepada ahlul bait Rasulullah. Kata Rasulullah, illa dakhalan nar, melainkan orang itu yang rajin sholatnya tadi, yang rajin puasanya tadi, yang tiap tahun ibadah haji, orang itu kata Nabi, illa dakhalan nar, ia akan masuk neraka. Nauzubillah min. Rugi kagak bu? Rugi kagak? Berarti sholat kita sia-sia enggak? Puasa kita sia-sia enggak? Ibadah haji kita tiap tahun sia-sia enggak? Gara-gara apa tuh bu? Gara-gara apa? Gara-gara menyimpan kebencian di hati kita kepada ahlul bait Rasulullah. Awas, hati-hati, jangan dianggap remeh. Nanti di hari kiamat Rasulullah akan mengatakan kepada Allah bahwa kita adalah umat beliau karena kita cinta kepada ahlul bait Rasulullah. Nanti di hari kiamat Rasulullah akan mengatakan begini bu, udzakirkumullah fi ahli baiti, udzakirkumullah fi ahli baiti. Aku sebut kalian di hadapan Allah fi ahli baiti, di dalam ahlul baitku, karena kalian cinta kepada ahlul baitku, maka aku katakan kalian adalah umatku. Aku katakan di hadapan Allah. Alhamdulillah. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah ya, dengan mencintai ahlul bait beliau, dengan mencintai anak cucu beliau, dengan mencintai keturunan beliau yaitu para habaib, dan dengan mencintai para ulama sebagai pewaris beliau, insya Allah. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mari terakhir saya ingin mengajak bapak-bapak, ibu-ibu untuk kita satu kali lagi bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, maaf siap.
Tim hadrah siap? Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa darani atabatayati radal alamin ya Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita oleh Allah ditambah dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang barokah, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya yang hari pada malam ini, juga keluarga kita, saudara-saudara kita di hari kiamat benar-benar diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Syafina wa habibina wa sallim ala asyrafil anbiya'i wa rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan rabbina wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa zinatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa hisab. Allahumma hina bi hayatil ulama. Allahumma hina bi hayatil ulama. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa sallallahu fi jumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya alaihi salam. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbilan wa rizqan katsiran halalan tayyiban. Ya Allah, Allahumma ihfid lana bil Islam wa ihfid lana bil iman wa ihfid lana bi husnil khatimah. Allahumma ihfid lana li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ibadina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada guru-guru kita, Ustaz Budin dan Ustaz Sanusi. Semoga semua yang telah sampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan insya Allah kita bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebulinya udah boleh bareng, kebulinya satu nampak satu orang. Wah, mantap. Habisin tuh. Nambah itu. Ya Arhamar